Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang masih menyangkut tentang dunia ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan suku bunga acuan. Kita tahu bahwa suku bunga acuan ini merupakan suatu kebijakan penentuan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penentuan suku bunga ini dilakukan melalui rapat Dewan Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia serta juga pasar ekonomi secara global. Nah, suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu bahwa suku bunga Bank Indonesia atau suku bunga acuan ini yang pertama difungsikan untuk mengendalikan inflasi. Apabila tidak dikontrol, maka inflasi akan dapat membuat sebuah negara akan mengalami suatu kebangkrutan. Dan peredaran uang yang terlalu tinggi serta tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran atas barang ataupun jasa akan menjadi beberapa faktor dari kemunculan inflasi ini. Jika peredaran uang terlalu banyak, maka pemerintah biasanya akan meningkatkan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat akan menyimpan uangnya di lembaga-lembaga perbankan. Jika uang yang beredar ini berkurang, maka permintaan akan barang ataupun jasa biasanya juga akan mengalami penurunan, dan juga ini turut serta menekan inflasi, yang mana ini disebabkan karena masyarakat bisa mengelola, bisa meningkatkan yang namanya pembelian atas berbagai kebutuhan pokoknya. Ini adalah fungsi yang pertama dari suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Kemudian fungsi yang kedua dari suku bunga acuan ini adalah bahwa suku bunga acuan ini difungsikan untuk mengontrol konsumsi masyarakat. Peningkatan suku bunga Bank Indonesia ataupun Bank Sentral ini akan cenderung membuat harga atas barang ataupun jasa mengalami penurunan, sehingga akan meningkatkan minat beli masyarakat. Dan manakala suku bunga mengalami kenaikan, masyarakat pun cenderung akan menyimpan uangnya di berbagai lembaga perbankan dan juga menahan diri dalam melakukan pinjaman ataupun kredit.
Hal ini akan mengakibatkan harga-harga atas barang ataupun jasa akan mengalami penurunan sehingga diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Ini adalah fungsi yang kedua dari suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga, suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga difungsikan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Manakala ekonomi mengalami kelesuan, maka Bank Sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga agar semakin banyak para pelaku usaha yang tergerak untuk melakukan aktivitas pinjaman ke lembaga perbankan dan juga berharap ada perekonomian yang semakin kencang laju ataupun perputarannya. Ini adalah fungsi yang ketiga dari suku bunga acuan. Kemudian fungsi yang keempat dari suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini juga difungsikan untuk mencegah perbankan dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur-unsur kecurangan. Suku bunga acuan ataupun suku bunga Bank Indonesia ini juga amatlah penting untuk mencegah kalangan dunia perbankan untuk melakukan kecurangan atau dalam bahasa atau istilah ekonominya sering digunakan kata fraud dalam menetapkan besaran bunga pinjaman. Dengan adanya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini, maka lembaga perbankan tidak bisa menetapkan bunga pinjaman seenaknya sendiri, yang mana ini berpotensi untuk mengganggu roda perekonomian dan juga pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat. Dan dengan adanya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini pula, maka lembaga perbankan tidak bisa menetapkan suku bunga yang terlalu rendah ataupun yang terlalu tinggi, karena mereka dalam hal ini adalah lembaga perbankan sepanjang masa itu diawasi oleh Bank Sentral yang dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, semua bank yang beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah memandang dan menyikapi suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia untuk menjadi patokan ataupun acuan agar mereka dapat menetapkan suku bunga, baik itu suku bunga pinjaman maupun suku bunga yang disebut dengan suku bunga simpanan. Oleh karenanya, dengan demikian adanya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini pada akhirnya juga akan meningkatkan kompetisi antar bank yang lebih sehat.
Artinya, mereka tidak saja harus bertarung dengan mempertaruhkan suku bunga yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga perbankan, tetapi juga akan bertarung dalam sisi-sisi yang lain, utamanya adalah sisi-sisi yang berkaitan dengan pelayanan kepada nasabah. Itu tadi beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya suku bunga yang mengalami pasang surut, baik itu mengalami kenaikan ataupun penurunan, maka ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap perlajuan dari ekonomi. Oleh karenanya, dengan adanya suku bunga ini, maka pemerintah dalam hal ini dapat melakukan berbagai inisiatif untuk terus menjaga kestabilan ekonomi yang ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nah, apabila suku bunga ini mengalami kenaikan, maka ada beberapa dampak yang bisa menjalar ke seluruh relung-relung ekonomi, di mana dampak ini yang pertama adanya kenaikan suku bunga adalah bahwa bunga pinjaman bank akan pula mengalami kenaikan. Nah, untuk suku bunga pinjaman yang mengalami kenaikan ini, maka berbagai produk-produk yang termasuk dalam fasilitas yang diberikan oleh perbankan itu pun akan juga mengalami kenaikan. Misalnya suku bunga untuk kredit pemilikan rumah ataupun KPR, khususnya KPR untuk jenis perumahan atau rumah yang tidak subsidi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa meskipun bunga pinjaman ini mengalami kenaikan, dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, maka akan membuat bunga pinjaman juga akan ikut naik seperti yang kita sampaikan tadi. Sehingga ada beberapa jenis kredit yang juga praktis akan mengalami kenaikan. Seperti tadi ada KPR, kemudian ada kredit kendaraan bermotor, dan yang lain-lain pasti pula akan mengalami kenaikan. Ini adalah dampak yang pertama dari kenaikan suku bunga. Kemudian dampak yang kedua dari kenaikan suku bunga adalah tingkat menabung masyarakat yang mengalami peningkatan. Walaupun dari sisi kredit ini mengalami penurunan karena tingginya suku bunga kredit, akibat suku bunga yang naik, akan tetapi kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini akan membuat masyarakat untuk mengalokasikan uang mereka untuk ditabung, untuk disimpan, sehingga akan merubah perilaku konsumtif masyarakat. Dan perilaku-perilaku konsumtif masyarakat ini akan bergeser dari yang sebelumnya digunakan untuk membelanjakan berbagai keperluan, maka dengan adanya kenaikan suku bunga ini akan beralih di mana mereka akan menaruh uangnya, akan menyimpan uangnya di lembaga perbankan. Tetapi hal ini juga akan memunculkan resiko di mana karena tingkat penjualan
dari berbagai sektor bisnis pun akan juga mengalami penurunan. Karena seperti tadi yang kita jelaskan, masyarakat akan lebih menyukai tindakan-tindakan untuk saving di lembaga perbankan karena adanya suku bunga yang meningkat. Nah, kemudian yang ketiga, suku bunga acuan ini juga akan memiliki dampak dalam pertumbuhan sektor real yang mengalami stagnasi ataupun bahkan bisa negatif. Nah, sektor real ini merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya saja industri yang berkaitan dengan pertanian, dengan pertambangan, ataupun industri pengolahan yang lain. Kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini akan membuat pertumbuhan sektor real akan mengalami perlambatan karena penyaluran dana yang terhambat karena faktor kenaikan suku bunga yang mengakibatkan suku bunga pinjaman pun akan mengalami kenaikan. Ini adalah dampak ketiga. Kemudian dampak yang keempat dari suku bunga acuan yang mengalami kenaikan yang tentunya ini akan diiringi oleh penetapan suku bunga yang ikut naik oleh lembaga perbankan, maka dengan sendirinya akan berdampak kepada berkurangnya lapangan kerja, utamanya lapangan kerja yang bersifat baru. Karena bunga pinjaman yang mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan suku bunga acuan, maka para pelaku usaha tentu juga akan menahan diri untuk meminjam modal dan menghindari bunga yang tinggi. Ini akan menyebabkan pengetatan keuangan, sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang. Hal ini juga memungkinkan bagi para pelaku usaha untuk mengalihkan modal yang mereka miliki untuk kepentingan-kepentingan lainnya daripada mereka harus membuka lapangan kerja yang memang juga memiliki tingkat resiko. Ini yang keempat. Kemudian dampak yang kelima dari adanya kenaikan suku bunga adalah bahwa penyaluran kredit itu hampir dapat dipastikan juga akan mengalami penurunan. Dengan adanya kenaikan suku bunga suku bunga acuan ini, maka dengan sendirinya suku bunga kredit yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga perbankan pasti juga akan mengalami yang disebut dengan kontraksi. Oleh karenanya, dengan tingginya suku bunga, utamanya suku bunga kredit, maka para pihak akan bertindak wait and see. Biasanya mereka akan menunggu kondisi di mana suku bunga kredit ini akan mengalami penurunan. Karena dengan tingginya suku bunga, utamanya suku bunga kredit, tentu ini menjadi beban tersendiri bagi para pelaku usaha. Karena sebagian besar modal yang digulirkan oleh para pelaku usaha rata-rata adalah berasal dari pinjaman ataupun kredit melalui berbagai lembaga keuangan, utamanya lembaga keuangan yang berupa bank.
Oleh karenanya, dengan adanya kenaikan suku bunga yang merembet pada kenaikan suku bunga kredit ini, maka tingkat investasi pun dengan sendirinya akan juga mengalami penurunan yang signifikan. Tentu ini juga akan berimbas kepada roda perekonomian yang pasti akan mengalami perlambatan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang suku bunga acuan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.